Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, kajian kita kali ini akan membahas mengenai kabar kehidupan setelah mati dari dunia ini ya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam agama Islam kita ini, salah satu rukun iman yang wajib kita imani itu adalah iman kepada hari akhir. Jadi tentu setiap kita wajib untuk mengimani akan adanya kehidupan setelah kita mati nanti. Kehidupan yang abadi setelah mati dari dunia ini mengacu pada firman-firman Allah yang telah difirmankan di dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan yang berkelanjutan setelah kematian fisik kita dari dunia ini. Kemudian Allah menginformasikan tentang adanya berita-berita tentang tahapan lanjutan kehidupan setelah kematian ini, tentu berfungsi sebagai pengingat agar manusia itu menjalankan kehidupan yang baik di dunia ini sekaligus untuk mempersiapkan kehidupan setelahnya nanti untuk di akhirat. Sebagaimana telah kita ketahui dari berbagai sumber bahwasanya kita sebagai manusia ini nanti setelah melalui kematian fisik kita, maka kita akan menuju kepada perjalanan kita selanjutnya, yaitu pertama menuju kepada namanya Yaumul Barzakh atau alam barzah atau biasa disebut juga alam kubur. Setelahnya nanti masuk kita kepada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian selanjutnya itu masuk kepada Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya itu masuk kepada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Kemudian masuk kepada Yaumul Mizan, katakan hari penimbangan. Baru akan melewati namanya Yaumul Sirat atau akan melewati jembatan Siratal Mustaqim itu. Baru akan bermuara kepada Yaumul Jaza atau dikatakan hari pembalasan. Begitulah kira-kira digambarkan perjalanan kita setelah kita mati dari dunia ini nanti akan melewati seperti yang telah tadi kita sebutkan di atas. Jadi babak selanjutnya setelah kita meninggalkan alam dunia ini adalah perjalanan manusia akan memasuki namanya alam barzah. Lantas apa yang akan dialamin manusia di alam barzah ini? Jadi alam barzah ini juga biasa disebut dengan alam kubur atau alam pertengahan antara alam dunia menuju pada hari kebangkitan atau hari kiamat. Saat berada di alam barzah ini, manusia hanya akan ditemanin oleh amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi tentu di alam barzah ini setiap manusia itu akan mengalami hal-hal yang
berbeda-beda sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Jadi ketika seseorang memiliki keimanan yang soleh, beramal soleh, maka ia akan mendapat balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa, tidak beriman kepada Allah, maka tentu ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Bahkan gambaran manusia di alam kubur ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita lihat dalam surat Al-Ghafir ayat 46, Allah berfirman, "Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang." Gitulah penjelasan Allah bahwa akan dinampakkan kepada mereka itu neraka pagi sampai petang harinya. Adapun hadis yang menerangkan tentang gambaran manusia di alam kubur, sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam sabda beliau, "Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan petang. Apabila yang ditampakkan kepadanya ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, maka ia akan termasuk pada ahli neraka itu. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya. Allah akan membangkitkan kamu di hari kiamat." Ini diriwayatkan pada Bukhari dan Muslim. Begitulah Allah dan Rasulnya menggambarkan gambaran saat di alam kubur sambil menunggu hari kiamat dan hari berbangkit itu tiba. Kemudian dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat Mungkar dan Nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan tersebut antara lain, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Begitulah gambaran dari pertanyaan ketika manusia memasuki yang namanya alam kubur atau alam barzah tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dilontarkan kepada ruh yang menerima pertanyaan ini adalah kepada ruh yang telah dewasa dan baligh sebagai ukuran minimalnya. Di dalam kitab Busyarul Karim, karya dari Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin, menjelaskan bahwa pertanyaan malaikat di kubur atau di alam barzah itu berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Jadi ada orang yang dibebaskan dari pertanyaan kubur ini. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, para syidik. Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat pada hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian disebutkan oleh Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat maka tidak terkena siksa kubur. Jadi meski cara menjawab tentang pertanyaan di alam barzah ini telah kita hafal di dunia ini, namun ketika nanti kita masuk kepada alam barzah itu sendiri, untuk menjawab pertanyaan itu tentu
bergantung kepada amal dan perbuatan kita selama di dunia ini. Meskipun telah kita hafal siapa Tuhanmu, kita menghafal Allah adalah Tuhanku, apa agamamu, Islam adalah agamaku, siapa nabimu, Muhammad adalah nabiku, apa kitabmu, Al-Quran adalah kitabku, di mana kiblatmu, Ka'bah adalah kiblatku, siapa saudara-saudaramu, semua muslim adalah saudara-saudaraku. Jadi meskipun itu kita telah hafal di luar kepala kita di dunia ini, namun nanti ketika sampai di alam barzah, kita nggak bisa menjawab seperti apa yang kita hafal. Tetapi itu tergantung daripada amal dan perbuatan kita. Jadi dari rentetan pertanyaan-pertanyaan di dalam alam kubur ini akan berdampak kepada ketika kita mampu melewati pertanyaan dan mampu menjawab semua pertanyaan itu, bagi orang-orang yang beriman, maka akan mendapatlah, ya akan nikmat kubur namanya. Dan bagi orang-orang kufur yang tidak mampu melewati dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka nanti akan mendapatkan siksa kubur. Begitulah kira-kira gambaran kita saat di alam kubur itu, sambil menunggu hari kiamat atau hari berbangkit itu tiba. Dan hari kebangkitan itu terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Berita ditiupnya sangkakala ini terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, "Sangkakala pun ditiup, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari dalam kuburnya dan menunggu keputusan Allah." Begitulah Allah menerangkan awal peristiwa terjadinya hari kiamat dan menuju kepada hari berbangkit. Kemudian mengenai terjadinya kiamat ini, Allah juga berfirman di dalam surat Toha ayat 15. "Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya." Maksudnya menyembunyikan kedatangannya itu, agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Jadi begitulah Allah menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti datangnya. Kemudian mengenai kedahsyatan kejadian hari kiamat itu telah pula digambarkan oleh Allah seperti di dalam firman-Nya surat Al-Haqqah misalnya, "Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan dengan sekali benturan, pada hari itu terjadilah kiamat. Langit juga terbelah, karena pada hari itu ia rapuh." Begitulah kira-kira gambaran yang telah difirmankan oleh Allah mengenai awal kejadian kiamat itu di dalam surat Al-Haqqah ya. Jadi ketika ditiup sangkakala, sekali tiupan, maka bumi serta gunung-gunung itu diangkat, kemudian dibenturkan dalam sekali benturan. Jadi nggak bisa kita bayangkan kalau gunung-gunung itu diangkat dan bumi itu diangkat, kemudian satu sama lain itu dibenturkan dalam sekali benturan. Itulah kira-kiranya gambaran keadaan kiamat itu. Kemudian Allah juga menjelaskan keadaan kiamat itu seperti di dalam surat Al-Insyiqaq. Allah berfirman, "Apabila langit terbelah, serta patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Apabila bumi diratakan, memuntahkan apa yang ada di dalamnya, hingga menjadi kosong, serta patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh dan tunduk.
Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, dia akan dihisap dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman dengan gembira ria. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku." Dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu waktu di dunia bergembira dengan berkumpul bersama orang-orang yang kufur atau zalim, karena dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya tidak demikian. Sesungguhnya itu adalah Tuhannya telah melihatnya. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, dan demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang yang kufur itu mendustakannya. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman yang selalu beramal saleh. Bagi mereka sesungguhnya pahala yang tidak putus-putus. Demikianlah gambaran dari Allah di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surat yang lain, Allah juga memberitakan, mengabarkan kepada manusia tentang kengerian kiamat ini, seperti difirmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Maka apabila langit terbelah, lalu warnanya menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka terjadilah kengerian yang hebat. Jadi begitulah kira-kira gambaran tentang kejadian kiamat itu. Jadi seluruh alam semesta dihancurkan, langit terbelah, kemudian apa-apa yang ada di dalam bumi ini hancur keluar semua, muntah semua keluar, semuanya hancur lebur. Itulah keadaan kiamat, kedahsyatan kiamat yang telah digambarkan oleh Allah ini. Nah, setelah itu barulah akan dibangkitkan seluruhnya manusia ini. Makanya memasuki namanya hari kebangkitan. Jadi setelah kejadian kiamat, maka tahap selanjutnya itu adalah memasuki namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Maka Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Jadi sesuai dengan bagaimana pada saat kita diwafatkan. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian bicara masalah hari berbangkit ini, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa dari Abbas bahwa Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa buruk. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Israfil berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, Rasulullah SAW berdiri. Sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah.
Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang di hadapanmu." Rasulullah bersabda, "Bukan seperti ini pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaati umatku." Kemudian peran Nabi Muhammad SAW pada hari berbangkit itu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 84. "Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan." Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 41, Allah berfirman, "Bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat itu, jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai saksi atas mereka." Begitulah kira-kira peran pentingnya Rasulullah SAW dalam memberikan pertolongan kepada umat dengan syafaatnya pada hari kebangkitan itu. Tentang pertolongan dan peran daripada Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak untuk umatnya, memang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah telah mempersiapkan doa mustajab untuk mensyafaati umatnya. Sebagaimana di dalam hadisnya, setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun, aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat nanti. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Namun tentu syafaat daripada Rasulullah SAW sendiri ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan syafaat daripada sang baginda Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama tentu adalah umat-umat Islam yang dalam keadaan wafatnya itu dalam keadaan dapat mengesahkan Allah atau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun." Ini dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi, makanya begitu penting kita belajar ilmu tauhid di dunia ini agar kita dapat mengesahkan Allah itu mulai dari dunia ini sampai akhirat kelak. Dan menurut sabda Rasulullah ini, syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang dapat mengesahkan Allah ini. Kemudian syarat kedua yang berhak mendapatkan syafaat Nabi nanti adalah orang yang meninggal membawa keimanan walau sebesar biji zarah. Jadi dimaksud keimanan itu adalah telah kita kupas di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu tentang perbedaan orang yang baru memeluk agama Islam dengan orang yang beriman. Tentu harus ditanamkan dulu ilmu kolbu di dalam hatinya itu. Ini sebagaimana digambarkan di dalam hadis. "Aku mengunci pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungannya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepadamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah,
niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku berkata, umatku, kata Rasulullah SAW. Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama, dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi umatku, disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sekecil biji sawi. Demikianlah gambaran pentingnya keimanan itu sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kajian tentang keimanan menurut Al-Quran ini telah pula kita buat di dalam sebuah kajian khusus di dalam channel ini, dan boleh dilihat dan disimak lagi nanti ya. Kemudian syarat ketiga untuk mendapatkan syafaat Nabi nanti itu adalah meninggal dalam mengucapkan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, ini pun telah kita bahas bagaimana pentingnya memahami tentang la ilaha illallah ini, antara kalimat dan maknanya, dan bagaimana cara mempraktekannya. Inilah yang perlu kita pelajari di dunia ini sebelum kita meninggal, agar kita dapat mendapatkan syafaat dari sang baginda Nabi Muhammad SAW ini. Pada hadisnya Rasulullah menyebutkan, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku, lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi maksud daripada ikhlas ini bagaimana kita dapat memahami tentang kalimat dan hakikat daripada kalimat itu sendiri. Itulah peran penting Rasulullah di hari akhir nanti sebagai Nabi yang paling sibuk dan paling peduli kepada umatnya nanti. Jadi pada hari kebangkitan ini, masing-masing di antara kita akan sibuk dengan diri kita sendiri. Jadi tidak sempat mengurusi orang lain. Pada saat hari berbangkit itu, kita dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita ketika kita meninggal. Namun pada hari berbangkit itu, manusia itu akan dikelompokkan pada saat berbangkitnya itu sesuai dengan kelompoknya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Naba ayat 18, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, ini difirmankan Allah di dalam surat An-Naba ayat 18. Berkaitan dengan ayat tersebut, Mu'az bin Jabal datang menemui Rasulullah SAW dan menanyakan maksud daripada firman Allah, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok ini. Begitu Mu'az bin Jabal bertanya mengenai hal ini kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menangis. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'az, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah, kelak pada hari kiamat, umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok. Yaitu, kelompok pertama, kata Rasulullah, kelompok pertama akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada orang lain, termasuk kerabat dan tetangganya sendiri. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36,
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Begitulah keadaan kelompok pertama yang dimaksudkan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian kelompok kedua, kata Rasulullah, meneruskan, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar itu dalam keadaan seperti rupanya itu babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka, inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Jadi kelompok kedua ini adalah orang yang rupa atau kepalanya itu seperti babi hutan. Ini bagi mereka-mereka yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan benar di dunia selama hidup di dunia ini. Jadi mereka tidak mampu mengerjakan sholat yang benar ketika hidup di dunia ini. Kemudian kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka ini, inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat ini adalah mereka akan digiring dari kuburnya, sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka ini, inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu hidup di dunia dulu. Kemudian kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia ini. Kemudian kelompok keenam, mereka akan digiring dari alam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengar kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia dulu. Kemudian kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kemudian kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik. Jadi kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Kemudian kelompok yang kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kemudian kelompok yang ke-10, mereka akan digiring
dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit, akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kemudian kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagaikan tanduk sapi jantan. Bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada. Lidah mereka memanjang sampai ke perut. Sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata untuk mereka, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras waktu hidup di dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kelompok yang ke-12. Kelompok yang ke-12 ini adalah mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang bercahaya, seperti sinar bulan purnama. Dan ketika melewati Siratal Mustaqim, mereka akan melewatinya seperti secepat kilat yang menyambar. Seraya terdengar suara dari sisi Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan, menjauhi segala kemaksiatan, rajin memenuhi panggilan sholat, dan mati sesudah bertobat. Maka ganjaran mereka adalah pengampunan, rahmat, ridho, serta surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keadaan manusia ketika dibangkitkan pada hari berbangkit menjelang hisabnya, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Maka dari itu, mari kita jauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah, terutama hal-hal yang berlindungan dengan ketauhidan di dalam mengenal dan mentauhidkan agar dapat mengesahkan Allah itu sendiri. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, itulah tadi keadaan manusia saat dibangkitkan dari kuburnya. Jadi, selagi kesempatan kita hidup di dunia ini masih ada, marilah kita saling berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh, untuk mendalamin agama kita ini sesempurna mungkin, untuk mendalamin Islam, iman, dan ihsannya secara kafah. Kemudian setelah fase berbangkit ini, lalu semuanya berkumpul, namanya masuk ke Yaumul Mahsyar, atau dikatakan di padang mahsyar berkumpulnya. Jadi padang mahsyar itu adalah tempat di mana berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan tadi ya. Jadi semua berkumpul di situ mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang terakhir. Jadi yang namanya manusia seluruhnya berkumpul di padang mahsyar itu setelah dibangkitkan. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam, dan hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan kepada umatnya. Perihal ini telah difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 48, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi setelah tadi kiamat, bumi dihancurkan, langit terbelah, maka Allah menginformasikan di dalam surat Ibrahim ayat 48 ini, maka bumi diganti dengan bumi yang lain, jadi berganti. Begitu juga dengan langit. Maka disitulah dikatakan padang mahsyar itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Yunus ayat 30, di sanalah padang mahsyar, maksudnya setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dulu di dunia,
dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa sesembahan yang selalu mereka ada-adakan. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa padang mahsyar itu bersih dan tak ada sedikit pun kotoran. Manusia pada hari kiamat kelak akan dihimpun di atas tanah yang putih bersih, bulat tanpa ada kotoran. Dan Nabi bersabda, tidak ada tanda bekas penduduk sebelumnya. Ini diriwayatkan pada hadis Bukhari dan Muslim. Jadi mengenai keadaan atau gambaran manusia-manusia di padang mahsyar ini telah digambarkan antara lain sebagai berikut. Seorang yang mati syahid kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya mengalirkan darah. Warnanya merah, namun baunya seperti bau misik. Kemudian digambarkan lagi bahwasannya sebagian manusia itu akan diseret-seret, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka di padang mahsyar akan diseret-seret mukanya, mereka pun dalam keadaan buta dan bisu. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 92, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi mereka nyalanya. Jadi inilah keadaan mereka di akhirat yang berhubungan dengan surat Al-Isra ayat 72 ketika masih berada di dunia. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 72 itu Allah berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min zalik. Inilah makanya di dalam channel ini kita senantiasa saling mengingatkan tentang begitu pentingnya mengenai musyahadah pengenalan kepada Allah ini, dikarenakan Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra tadi, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Itulah bahayanya ketika kita tidak dapat mengenal di dunia ini, maka di akhirat pun kita tidak dapat mengenal. Dan mengenai surat Al-Isra ayat 92 tersebut di atas, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar menjadi 3 golongan, yaitu kelompok yang berjalan dengan kendaraan, kemudian kelompok yang berjalan kaki, dan kelompok yang berjalan menggunakan wajahnya. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan menggunakan wajah mereka? Rasulullah menjawab, Allah yang menciptakan mereka berjalan menggunakan kaki juga bisa menciptakan mereka berjalan menggunakan wajah. Inilah hadis yang juga menerangkan bagaimana keadaan mereka yang pada hari kiamat itu diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli itu. Inilah mengapa kita senantiasa terus mengingatkan antara kita sesama agar mampu menyelesaikan pelajaran kita dalam beragama Islam ini secara kafah sebelum kita meninggal, ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan keadaan keadaan manusia yang berada di padang mahsyar ini.
Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 85-86, "Ingatlah suatu hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat, dan kami menggiring para pendurhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga." Jadi dari ayat surat Maryam 85-86 ini adalah keadaan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang kufur. Jadi ketika kelompok orang-orang yang bertakwa ini adalah dikumpulkan dengan kemuliaan, sedangkan orang-orang yang durhaka kepada Allah itu adalah termasuk orang-orang yang zalim, maka akan digiring ke dalam jahanam dalam keadaan haus dan dahaga. Inilah pula yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, bahwasanya ada dua kondisi manusia saat dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Pertama, ada orang yang keluar dari kuburnya dengan kendaraan buruk telah disiapkan menantinya tepat di atas kuburannya, lengkap dengan mahkota dan perhiasannya. Kemudian orang itu akan mengendarainya menuju surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Saking mulianya, dia tidak diperkenankan berjalan kaki menuju surga. Kemudian kedua, ada orang yang keluar dari kuburnya dan malaikat Zabaniyah sudah siap dengan tali belenggu. Orang itu yang sudah menderita tidak akan dibiarkan masuk neraka dengan berjalan, namun malaikat akan menyeret wajahnya sampai ke dasar neraka jahanam. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia terus menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya agar terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan nikmat pada hari akhir. Begitulah kira-kira gambaran pada saat di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, manusia-manusia itu akan memasuki namanya Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hisab ini adalah proses perhitungan atau penilaian yang dilakukan oleh Allah atas amal perbuatan manusia. Ini mencakup evaluasi yang mendalam terhadap tindakan, niat, dan perbuatan seorang selama hidup di dunia. Di Yaumul Hisab ini, setiap anggota tubuh akan berbicara dan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan. Tidak ada yang bisa berdusta, tidak ada kepalsuan dan kepura-puraan, karena kitab diri kita telah terbuka dengan sendirinya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah juga, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi di fase inilah seluruh kebaikan dan keburukan kita selama hidup di dunia itu akan diperhitungkan. Kemudian setelah masa pemberhitungan ini, maka akan masuk pada fase namanya penimbangan. Kemudian mengenai perhitungan ini, Allah juga telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 105, Allah berfirman, mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat Tuhan. Mereka kufur terhadap perjumpaan, mengingkari akan adanya perjumpaan dengan Allah itu. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian amalan bagi mereka pada hari kiamat. Jadi, ketika orang-orang di dunia ini telah mengingkari untuk dapat berjumpa dengan Allah itu, kemudian mengingkari ayat-ayat Allah itu, mereka
Sesungguhnya nanti ketika di fase yaumul hisab ini, amal mereka itu sendiri sudah tidak diperhitungkan oleh Allah. Begitulah Allah gambarkan bagaimana fase tentang perhitungan tersebut. Kemudian setelah melewati daripada fase perhitungan itu, maka akan masuk namanya fase berikutnya yaumul mizan atau hari penimbangan atau fase penimbangan. Jadi setiap perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan ditimbang dengan keadilan yang seadil-adilnya. Timbangan keadilan atau yang disebut dengan mizannya Allah ini memiliki ketepatan yang akurat tentang timbangan mizan ini, sehingga tidak akan ada manusia yang terzalimin sedikit pun. Semua akan mendapatkan balasan sesuai perbuatannya. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit pun. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Kemudian dari hasil penimbangan tersebut, antara yang baik dan yang buruk, dari yaumul mizan ini, Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal dan tidak akan ada manusia yang dirugikan sedikit pun. Bagi orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka Allah siapkan surga baginya dengan ampunan dan rahmat-Nya. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Maun ayat 102-104, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Kemudian Allah juga berfirman mengenai mizan ini, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 8-9. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Demikian dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 8-9. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau bahagia atau senang atau gembira. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi begitulah kira-kira digambarkan oleh Allah dengan firman-firman-Nya di dalam Al-Quran mengenai penimbangan amal kebaikan dan keburukan manusia itu sungguh akan ditegakkan oleh Allah. Amal kebaikan dan keburukan seorang manusia itu semuanya akan ditimbang dengan mizan, dan mereka dapat menyaksikan sendiri dengan jelas. Jadi mizan ini digambarkan mempunyai dua neraca timbangan dan mempunyai lengan timbangan. Jadi maka akan diletakkanlah amal kebaikan akan diletakkan pada timbangan yang satu, dan amal keburukan akan diletakkan pada timbangan yang lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai mizan ini
Rasulullah bersabda, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Jadi begitulah kira-kira gambaran dan keadaan serta proses-proses yang ada di Yaumul Mizan ini. Maka setelah melewati fase Yaumul Mizan ini, kemudian fase berikutnya itu, maka manusia akan melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi pada jembatan Shiratal Mustaqim ini akan membawa manusia itu kepada surga atau neraka. Jembatan sirat inilah sebagai penentunya. Jembatan sirat ini, jembatan Shiratal Mustaqim ini digambarkan sangat tajam, sangat tipis, seperti sehelai rambut dibelah 7. Itulah kira-kira digambarkan bagaimana Shiratal Mustaqim itu. Jadi setiap manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini dengan berbagai macam cara. Hal ini pun sesuai dengan amal dan perbuatan mereka. Mengenai akan melewati Shiratal Mustaqim ini, Allah juga telah berfirman di dalam surat Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Shiratal Mustaqim ini maksudnya ini adalah jembatan yang di bawahnya itu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi jembatan ini tidak sembarangan. Jadi digambarkan sebagai lintasan yang tajam, licin dan menggelincirkan. Jadi ketika orang tergelincir, ya sudah, masuklah dia di neraka. Jadi tidak semua manusia itu bisa melaluinya dengan mudah, karena kondisinya tergantung pada amalan mereka tadi yang telah diperhitungkan dan telah dihisap itu ya. Mengenai ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menggambarkan kehalusan dan ketajaman jembatan Shiratal Mustaqim itu. Jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini diriwayatkan pada hadis riwayat Muslim ya. Kemudian digambarkan pula menurut riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW juga menjelaskan kondisi manusia yang melintasinya. Rasulullah bersabda, ada yang melintas secepat petir, ada yang melintasinya secepat angin, ada yang melintasinya seperti orang naik kuda, ada yang melintasinya seperti kuda berlari, ada yang melintasinya seperti orang berlari, ada yang melintasinya seperti orang berjalan cepat, hingga yang terakhir, seorang yang telah terbakar api, namun diantarkan Allah ke dalam surga berkat karunia kemuliaan dan rahmatnya. Kemudian di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi dijabarkan tentang 7 golongan orang yang melewati Shiratal Mustaqim tersebut dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah golongan as-sidikun atau orang-orang yang sidik, akan melalui jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat dengan kecepatan yang memungkinkan mereka melewati jembatan tersebut dengan sangat cepat. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah al-alimun. Ini adalah orang-orang yang berilmu yang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti angin yang kencang
menunjukkan pemahaman dan kebijaksanaan mereka. Kemudian kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok Al-Budala'u. Ini adalah para kekasih Allah yang melewati jembatan ini seperti burung terbang, mengekspresikan kebebasan spiritual mereka. Kemudian kelompok keempat itu adalah para syuhada, yakni orang-orang yang wafat, syahid. Jadi mereka orang-orang yang mati syahid. Jadi mereka melewati jembatan ini seperti berkuda dengan kecepatan dan ketegasannya. Kemudian kelompok kelima itu adalah kelompok Al-Hujaj. Ini adalah kelompok para pelaksana haji. Ini adalah orang-orang yang menunaikan haji yang mabrur. Jadi mereka melewati Shiratal Mustaqim itu seperti berjalan selama 1 hari penuh. Ini menunjukkan pengorbanan dan komitmen mereka terhadap ibadah haji yang telah dikerjakan. Kemudian kelompok keenam itu ada namanya Al-Muti'un, orang yang taat berjalan selama 1 bulan. Jadi mereka melintasi Shiratal Mustaqim itu lebih kurang 1 bulan, menunjukkan kesabaran sebagai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang taat terhadap perintah-perintah Allah. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang ketujuh itu adalah Al-Asun, orang yang durhaka, berjalan di atas jembatan dengan gemetar, mencerminkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Inilah kelompok Al-Asun. Jadi kelompok yang ketujuh ini adalah Al-Asun, orang-orang yang durhaka. Jadi mereka berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan gemetar, mencerminkan ketakutan dan kegelisahan mereka. Jadi dari paparan-paparan di atas terlihat jelas bahwa ilmu, kemudian amal ibadah kita di dunia ini memang memegang peranan kunci dalam kelancaran melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Namun perlu diingat, ilmu dan amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini harus dengan ikhlas, sehingga terhindar dari sifat sombong, ria, ataupun ingin mendapatkan pujian. Semoga kiranya kita yang mendengarkan kajian ini nantinya kiranya dapat menjadi manusia-manusia yang dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita bicara mengenai Shiratal Mustaqim ini, pada hakikatnya sesungguhnya Shiratal Mustaqim ini adalah satu, yaitu jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itulah yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul, bagaimana jalan untuk sampai kepada Allah itu sendiri. Kemudian ketika kita telah selesai melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, maka masuklah dia pada Yaumul Jaza namanya, atau dikatakan hari pembalasan. Jadi pada akhir daripada perhitungan manusia dan ketentuan manusia di akhirat itu adalah pada titik ini. Ini dikatakan hari pembalasan atau Yaumul Jaza, yang seperti di dalam firman Allah di dalam surat Al-Ghafir ayat 17, Allah berfirman, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itulah titik akhir dari perjalanan dari berbangkit, mizan, sampai kepada hari
sampai kepada tahap pembalasan, disinilah bermuaranya seluruh proses itu. Namun ketika orang-orang beriman yang telah mampu mempraktekkan ilmu mereka di dunia ini, maka yang mengurus mereka mulai dari berpisahnya ruh dengan jasad itu sendiri telah disambut oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Begitulah kira-kira gambaran bagaimana gambaran kita di barzah sampai kepada hari pembalasan itu sangat ditentukan pada kehidupan kita di dunia ini. Mampukah kita melewati sakratul maut itu dengan baik, atau kita dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Jadi mumpung kita masih di dunia ini, masih ada waktu kita untuk mempelajari ilmu syariat dan hakikat ini secara keseluruhan, secara kafah, maka teruslah kita memperbaiki diri kita untuk dapat menyambut kehidupan yang abadi itu dengan seluruh bekal yang sempurna. Jadi sebenarnya sebelum kita memasuki namanya alam barzah itu, kemudian dilanjutkan kepada yaumul ba'ats, kemudian masuk pada yaumul mahsyar, kemudian masuk pada yaumul hisab, kemudian masuk pada yaumul mizan, kemudian masuk pada yaumul sirat, kemudian masuk pada yaumul jaza itu, maka sebenarnya kita melewati dulu fase, namanya itu adalah fase sakratul maut. Disitulah juga menjadi penentu apakah kita nanti di barzah sampai hari pembalasan itu menjadi baik atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dari rangkaian uraian mengenai berita kehidupan setelah kematian ini, sebenarnya sangat bergantung kepada pemahaman dan ilmu kita masing-masing di dalam memahaminya ini. Semoga kiranya menambah semangat kita untuk terus-menerus mendalamin dan menyempurnakan agama kita ini sebelum kita mati, agar kita bisa sampai kepada keridhaan Allah itu dan keridhaan Rasul-Nya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.